yang baik. Ya, kata para ulama menyebutkan siapa yang menginginkan dunia fa'alihi bil ilmi, maka kuncinya satu, dia harus tahu ilmunya, bagaimana seluk beluknya, apapun yang dikerjakan ya harus mahir, dia harus menjadi seorang yang faham terhadap apa yang dikerjakannya untuk mendapatkan dunia, begitupun untuk mendapatkan akhirat. Wa man arada al-akhirah, siapa orang yang ingin akhirat fa'alihi bil ilmi, maka kuncinya dengan apa? Dengan ilmu lagi. Ya. Siapa yang ingin keduanya, dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka itu pun perlu dengan ilmu. Nah, maka jemaah sekalian, pentingnya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh ikhtiar yang kita lakukan, tetap saja pada hakikatnya Allah lah yang memudahkan ilmu itu turun dan datang kepada kita. Bahkan ada sebuah cerita, ya, ada seorang imam besar, namun ada yang menyebutkan ini ceritanya tidak valid, tapi kita ambil ibrah dan pelajarannya saja. Ada yang disebut dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu teh artosna budak, Pak. Anak, Hajar itu batu. Nah, Ibnu Hajar ini adalah sebuah landihan ataupun lakob, ya, predikat, sebuah sebutan bagi seorang ulama yang dulunya merasa sulit untuk menghafal. Pada satu momen dia belajar, ikut kajian, duduk bersama ustadznya, ditalaki, masih belum paham. Terus dikasih penjelasan, masih belum ngerti. Ngafalin teu apal keneh wae, hingga akhirnya dia pergi ke dalam hutan, menyendiri, merenungi naon teu beres gitu. Hingga akhirnya dia melihat ada satu batu yang ditetesi oleh air. Dan katingali si batu teh nu tadina heuras, saheras-heurasna batu, sekeras-kerasnya batu, cikaracak ninggang batu, laun-laun, tah eta teh caritana teh. Ya, jadi lama kelamaan dengan tetesan yang mungkin kecil, ya, tapi konsisten terus, dan pada satu titik tujuan yang sama didinya we gitu. Netesna teh eta si batu teh lego gitu. Hingga akhirnya di sini mendapatkan sebuah inspirasi. Oh, teu acan waktosna. Ulama ini langsung mendapatkan sebuah hikmah pelajaran bahwasanya pasti manjada wajada. Sahanu keyeng tangtu pareng kan gitu. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, inti ya dari sunatullah, sebuah skema, sebuah aturan dan juga sebuah ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan dan keniscayaan dalam kehidupan kita. Ya, kalau pengen bisa ya harus tetap berusaha. Begitupun dengan mencari ilmu. Lama-lama walaupun kita sulit ya mengucapkan huruf per huruf, melafadzkan kata per kata Al-Qur'an yang asing bagi mulut kita, biasa ngobrol Sunda gitu, biasa berbicara bahasa Indonesia, bahkan berbicara bahasa Inggris, masuk ke dalam dialektika bahasa Arab, tentu ada waktu untuk beradaptasi. Ya, walaupun kita tahu ada sebuah urgensi dalam mempelajari ilmu Al-Quran, membaca itu lafadznya, hurufnya harus dibaca dengan sempurna. Ya, kemarin ada share ya di grup Syekh Ali Jabir almarhum, Allahu yarham, beliau menyebutkan di Indonesia banyak nih dari bismillahnya aja udah salah. Baca bismillahirrahmanirrahim, ketika ha yang itu dia udah betul manirrahim, tapi rahim dia berubah huruf hanya, padahal rahman dan ar-rahim itu sama hurufnya ha. Ada yang seperti itu, ada yang baca alhamdulillahi rabbil alamin, berubah maknanya 180 derajat. Yang awalnya segala puji jadi seluruh kehancuran, kebinasaan untuk Allah. Karena apa? Beda baca huruf ha sama huruf ha. Ya, tapi jangan worried, Pak, jangan terlalu takut. Ya, yang penting selama kita pengen belajar, kita berusaha untuk melafadzkannya, dan ya tentu yang namanya pembelajaran itu perlu dengan upaya dan semangat. Penting hadir aja, ikut aja, walaupun lisan kita belum bisa fasih, tapi kita sudah berusaha.
Nah, kapan itu nanti kita belajar? Insya Allah kita gali di hari Selasa subuh ya. Jadi memang materinya itu seenggaknya saya teh pengen bapak-bapak teh bisa merasa nyaman dengan baca Quran. Ketika baca Quran teh teu uga-uga heula tasa kitu. Lancar we heula gitu. Sudah itu baru diterapkan lebih rinci lagi huruf per hurufnya. Kita masuk kepada fasahatul lisan, babnya apa? Sifatul huruf dan juga makharijul huruf. Nanti kita akan bahas, Pak. Insya Allah. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, di ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kalla, sekali-kali tidak. Innal insana layatgho, sesungguhnya manusia itu layatgho, betul-betul benar-benar melampaui batas. Ngalangkungan watas manusia teh. Dan ayat ini diturunkan jamaah sekalian tidak bersamaan dengan ayat yang pertama sampai ayat kelima. Jadi penggalan ayat pertama sampai kelima Al-Alaq itu turun pertama kali di Gua Hiro. Setelah itu turun surah Al-Mudaththir. Setelah itu turun surah Al-Muzammil. Sebagian juga. Baru setelahnya 3 tahun setelah turun ayat pertama, di usia Nabi Muhammad SAW sudah masuk dan menginjak usia 43-44 tahun, ya barulah turun ayat yang ke-6 langsung sampai dengan ayat ke-19. Ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan fase dakwah Nabi yang sudah tidak cepat, yang sudah mulai jahriyah. Nabi Muhammad SAW sudah mulai mendakwahkan kepada orang-orang secara masif dan terbuka, dan itulah tantangan terberat. Orang-orang di situ awalnya ngerasa lemah dakwahnya Nabi mah, tinggal diikutinya juga oleh orang-orang yang lemah juga, para budak, para hamba sahaya, budak belian, nggak ada orang-orang penting. Tapi ternyata di tahun keempat, di tahun ketiga mulai jahriyah, walaupun tidak seterang-terangan sebagaimana nanti di Madinah. Begitu. Nah, ketika awal mula jahriyah, maka ada sosok seorang yang tampil untuk mengkanter dakwahnya Nabi, tidak suka terhadap Nabi. Siapa namanya? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham, rada asingnya banyak, tapi pamiku abdi disebatkan Abu Jahal, pasti arewet. Abu Jahal teh nami aslina saha? Nama asli Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini tampil sebagai orang yang paling menunjukkan kebencian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama yang dimaknai innal insan, sesungguhnya manusia di sini al insan itu maknanya merujuk kepada si Abu Jahal gitu. Saking keterlaluannya, layatgho, dia sangat melampaui batas. Padahal kalau melihat meruntut sejarah, Abu Jahal sama Nabi Muhammad SAW itu usianya tidak berpaut jauh jamaah. Bahkan disebut teman amang bareng kapungkurna. Dan termasuk Abu Jahal itu adalah seorang yang terkemuka di kalangan Bani Makhzum. Karena Nabi Muhammad mah dari klannya itu Hashim. Quraisy teh ada Hashim, Makhzum, ada Adi, ada yang lainnya banyak. Nah, salah satunya Makhzum itu adalah klan yang senantiasa ingin berpacu dan berseteru mengambil kuasa dari Bani Hashim, dari keturunannya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ini orang terkemuka Abu Jahal itu. Sempat satu riwayat mah Abu Jahal itu makan bareng sama Nabi Muhammad SAW bersama-sama yang lain. Udah gitu teka aja kajonglokeun Abu Jahal teh dugikeun ka geubis, maka ada sedikit luka di kakinya bekas jatuh pada saat itu ujung orana. Nah, ini kilas balik dari cerita setelah perang Badar. Pada saat Abu Jahal itu mati, nah Nabi Muhammad SAW berikan instruksi kepada sahabatnya, coba cari oleh kalian Amr bin Hisham. Bagaimana cara carinya? Wahai Nabi Allah, kami nggak tahu. Kan pada saat itu sudah penuh darah, tertutup oleh tanah, lumpur, terus ciri. Lihat saja, buka betisnya. Kalau di betisnya ada satu luka, itu menandakan bahwasanya dia Abu Jahal gitu. Karena zaman dulu teman baiknya dari Nabi Muhammad SAW. Awalnya baik banget sama Nabi, ternyata 180 derajat berubah sikapnya jadi orang yang paling benci sama Nabi Muhammad SAW.
Selanjutnya para ulama sebutkan enggak, makna al-insan di sini bukan khusus untuk Abu Jahal aja. Walaupun memang Abu Jahal menjadi seorang pionir yang menampakkan kebencian dan intimidasi Nabi, tapi al-insan di sini dimaknai kepada seluruh manusia secara umum. Seluruh manusia yang ada termasuk kita, kata Allah Subhanahu wa taala, layat go. Kita itu punya benih, punya potensi negatif. Apa? Ingin senantiasa berlebih-lebihan. Ari togo teh naon, layat go teh eta apa? Para ulama memberikan gambaran bagaikan air yang sudah diisi dalam satu wadah, entos pinuh tetep we diisian, luber. Layat go teh melampaui batas tuh luber dari tempatnya. Kadarnya sakieu leuwih gitu tah. Itulah salah satu prinsip ataupun salah satu potensi negatif dari setiap manusia. Apa yang dapat memicu potensi itu muncul? Yaitu, lihat ayat selanjutnya, ayat ke-7. Ar-ra'ahus tagna. Nah, sebuah rasa berlebih-lebihan ingin senantiasa ngarawuh kusiku, kunaon eta sebabna dipicu salah satu hal yang terbesarnya adalah karena dia melihat terhadap dirinya merasa serba cukup. Tah eta. Ngarasa gaduh, henteu perlu deui pertolongan orang. Ngerasa hebat, tidak perlu lagi bantuan orang. Merasa sudah cukup segalanya, entos. Nah, ini adalah salah satu pemicu seseorang mendapatkan satu sifat negatif, yaitu layat go. Di antaranya naon wae, Imam Al-Qurtubi menyebutkan, yang pertama, bisa jadi orang itu dia merasa istagna, merasa cukup, merasa serba oke gitu, karena faktor dari luar ataupun dari dalam. Bahasa kita mah ada yang mempengaruhinya faktor internal dan eksternal. Apa itu yang pertama? Kedudukan, jabatan, dan posisi. Semakin orang mendapatkan kedudukan tinggi, posisi yang dia menjadi posisi yang top gitu ya, maka lama-kelamaan karena sudah terlalu nyaman di posisi itu, dia akan layat go, kaleuwihi. Seorang pemimpin yang terlalu lama duduk di singgasananya, dia akan hilang kebijaksanaan, akan lupa untuk menerapkan keadilan. Karena apa? Sudah semuanya di genggamannya, atur segala macam tinggal dengan tangannya. Sudah terlalu lama seperti itu. Yang pertama adalah kondisi, faktor, tempat, lingkungan, yang lingkungannya itu dia memiliki tempat yang tinggi. Yang kedua apa? Ar-ra'ahu stagna, bisa juga dengan apa? Dengan kapasitas, dengan kompetensi ilmu yang dimiliki. Ngarasa ningali batur, can naon, sakola can beres. Sakola lagi gitu. Apal baheulana. Saya tuh sakola kieu. Ilmu itu bisa membuat seseorang memicu menjadi layat go gitu. Apalagi bisa jadi harta yang kita miliki. Semakin banyak harta yang kita miliki, ya ada potensi dan pemicu semakin besar. Tapi tidak selalu jemaah. Kedudukan yang tinggi tapi kalau ditempati oleh orang yang soleh dan beriman, pasti aman. Orang yang benghar tapi dia tahu dan bijak dalam menggunakan hartanya, dan dia tahu bahwasanya sedekah itu adalah sebuah hal yang mutlak bagi seorang muslim, zakat itu adalah wajib dikeluarkan, aman. Emang kita lihat sahabat Nabi semuanya miskin? Enggak. Banyak orang-orang yang kaya dari para agnia, dan salah satu kunci suksesnya Nabi untuk membangun dakwah pertama kali itu dengan apa? Ya dengan bantuan istrinya yang super kaya itu, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Begitu. Jadi nggak masalah posisi tempat yang tinggi Allah berikan anugerah, ya nggak apa-apa kita terima. Tapi harus bisa amanah segitu. Maka dari itu jemaah sekalian, ada orang yang mampu untuk menahan layat go-nya, tindakan untuk melampaui batas karena apa? Dia punya iman. Tapi ada yang mengumbar hal itu, tidak mampu mengontrol dan menahannya tanpa ada keimanan sehingga dia menjadi berlebihan.
Itu jamaah sekalian. Selanjutnya apa? Inna ila rabbika ruj'a. Tapi tenang jamaah, kita punya ada benih-benih potensi negatif, bisa dipicu tapi juga bisa diredam. Caranya apa? Yang paling efektif, lihat ayat ke-8. Inna, sesungguhnya, ila rabbika, kepada Tuhan mula, ar-ruj'a, kamu itu akan kembali. Roja'a itu artinya pulang, Pak. Ruj'a itu tempat untuk berpulang. Kalau kita ingat bahwasanya kita itu pasti pulang, insya Allah harta yang kita punya, mual keleluihan, jabatan yang kita miliki tidak akan melampaui batas dalam menggunakannya. Segala apapun yang adalah dalam genggaman, kita mampu untuk mengaturnya karena kita ingat kita akan pulang. Semakin banyak yang kita dapatkan, semakin banyak kita ambil di dunia, maka bisa jadi semakin lama hisab kita jemaah. Bagaikan apa? Bagaikan seorang yang masuk supermarket, ke warung, ke toko, belanja seueur, badai keluar di toko tekan kudu mayar. Semakin banyak apa yang dia bawa, dia beli, semakin lama hisabnya. Tapi mudah-mudahan kita dapat hisabai yasiro gitu. Mudah-mudahan, amin. Atau bigoiri hisab, tanpa hisab sama sekali, mudah-mudahan, tidak menutup kemungkinan jemaah sekalian. Maka dari itu, kalau orang sudah ingat mengenai kematian, insya Allah tuh hawa-hawa dunia itu akan hilang. Salah satu hal yang paling sering terjadinya ya, ketika kita kan selalu nih menjaga HP ini agar senantiasa berada di tempat yang aman, itu disimpan di handap, di gogoleran, di sakuan, di mana-mana. Tapi nalika ningali sesuatu yang akan mendatangkan bahaya dalam dirinya, merenggut nyawanya, HP yang di genggaman pun dilempar begitu saja. Cerita ayo menuju nelpon pinggir jalan, tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang truk yang oleng mau nabrak manehna, kan panik dialungkan, lupa sama apa yang digenggaman. Ya, ketika tsunami datang, kemarin sudah dirilis lagi Pak, itu satu video dari seorang warga Aceh ya, yang pada saat kejadian tsunami, dari gempa sampai tsunaminya itu dia rekam, namanya Cut Putri kalau nggak salah. Dia itu merekam, yang di rumahnya itu rumah putih yang gedong nih Pak, yang kita lihat dulu ya banyak rekamannya, itu diwawancara lagi setelah 2004 kan ya, sekarang 2022, setelah 18 tahunan ya, mengenang lagi masa-masa dulu. Ya, beliau itu melihat dan mendengar ketika pertama kali gempa. Setelah gempa itu selesai, tapi masih suka ada gempa susulan, ada suara ngaguruh, Pak. Ada suara bagaikan sebuah traktor yang sangat besar sekali, tapi traktornya sangat dekat gitu, tapi nggak tahu dari mana. Dan orang-orang mulai berlarian, baru tahu air naik, suara tsunami. Rumah, sertifikat, mobil, motor semuanya ditinggalkan, lari terbirit-birit. Karena apa? Ingat mati, nggak mau mati. Semuanya ditinggalkan. Itulah gambaran kecilnya dunia yang kita senantiasa pupuk selama ini. Kalau udah urusan dengan mau mati mah entos hilap sadena gitu, ngajepret karena dunia teh gitu. Dan beberapa kali ya kita dalam momen yang bersamaan, khususnya warga Mutiara nih, banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa nih unggal di bulan kemarin itu unggal minggu sekarang ada minggu. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya. Sok rada raruas minggu ayeuna saha, bisa jadi saya gitu. Ya nggak ada yang tahu sih ada Pak. Baru kemarin sore saya dapat kabar ada teman main saya SD, SMP, babarengan terus meninggal, wafat. Beliau itu lagi jalan pakai motor katanya, udah gitu jatuhnya pelan, nggak ada yang berdarah, nggak ada apa, cuma nyerempet tukang bakso. Tapi teka seblok ucainan tuh tidak ada yang terluka. Pas jatuh membentur kepalanya ke aspal, canda ke siloam, kudu dioperasi pendarahan di otaknya katanya. Tapi temuan terbaru ketika sudah wafat, sebelum dinyatakan bahwasanya karena terjadi benturan, ada dokter yang menyebutkan penyebabnya apa. Beliau itu sebelum wafat itu pas dicek lab darahnya sampai 400 lebih, gula darahnya sangat tinggi. Nah, besar kemungkinan ketika sedang mengendarai motor kolaps di situ, nggak sadar diri jatuh. Jadi penyebabnya itu awalnya bukan karena jatuhnya gitu, tapi karena posisi tubuh yang tidak sehat.
sok ngagebeg paling ngoping gitu teh. Tapi di Mutiara alhamdulillah unggal minggon dicos gitu aman 112 aman kene alhamdulillah. Nya sok ngabayangkeun Pak, kita lagi bawa kendaraan sama anak istri tiba-tiba kita sakit atau apa kan gak ada yang tahu. Makanya ya Allah mudah-mudahan dijauhkan ya, mudah-mudahan kita husnul khotimah insyaallah dalam sholat wafatnya. Selanjutnya apa? Ara'aital ladzi yanha. Ini kembali kepada siapa? Sosok pion yang menjadi kebencian kepada Nabi Muhammad, yaitu Abu Jahal. Bagaimana pendapatmu? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pertanyaan, mengundang rasa kepenasaran kepada Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu. Ara'aita, bagaimana pendapatmu wahai Muhammad, alladzi yanha, tentang orang yang senantiasa melarang. Sahnu sok ngalarang teh eta si Abu Jahal. Abdan idza shalla, melarang apa? Melarang abdan, seorang hamba, idza shalla, ketika dia sedang melaksanakan salat. Jadi jamaah sekalian, pertama, salah satu sifat yang togo melampaui batas itu, dia itu bukan hanya nggak mau ibadah sama Allah, tapi dia juga menghalang-halangi orang lain untuk bisa ibadah sama Allah. Teuing-teuingeun jalmi nu kitu teh. Keun atuh lamun anjeunna teu salat mah pek bae. Keun atuh lamun misalkan anjeunna embung sauman ya pek-pek wae geus dipasian terang gitu. Tapi lamun ngajak, lamun ngalarang kanu masalah pi agamaeun, karena masalah agama untuk ibadah sama Allah, dan ibadah yang tertinggi puncak ibadah itu adalah salat. Salat aja dilarang-larang, ini sudah keterlaluan. Tah nu aya sifat kitu teh di saha? Di Abu Jahal. Di zaman sekarang ada enggak? Banyak. Ya, ulah ngagarong mah ieu we, atur ya anggaran ya diatur-atur ulah maok mah atuh ieu teh anggaran we gitu. Ada orang yang menyebutkan jangan seperti itu. Nah, ada seorang ya naudzubillah ya, seorang rektor, dia itu berbicara harus menjadi seorang muslim yang moderat, moderasi agama, pentingnya akhlak segala macam. Tahu-tahu kena OTT. Kan terlucu gitu. Ya naudzubillahi min dzalik. Ada orang yang begitu membenci terhadap poligami, tapi seakan-akan biasa kalau ada teman yang punya istri simpanan. Selingkuh dipek baekeun gitu, ari poligami dicaci maki. Tah ieu terus terbalik. Mau tidak mau tetap poligami itu sah dalam agama kita. Barijeng urang mah teu oge nya teu kunaon, yang penting seajarannya ada, syaratnya jelas kan, harus adil gitu. Ketika ada orang yang melaksanakan silahkan. Dibandingkan naon kumpul kebo teu pararuguh. Kan sekarang mah terbalik mindset Pak. Geus teu kunaon bobogohan dinikahan ulah tah kan. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu melawan aya jalmi nu karawas kitu berarti dia punya panutan. Siapa panutannya? Abu Jahal tah. Gitu jamaah sekalian. Abadan idza shalla. Bahkan diceritakan bahwasanya Abu Jahal ini dia bertanya di situ kan, pas pada waktu pagi itu ditanya kepada sahabat-sahabatnya, teman-teman Abu Jahal, lihat Muhammad tuh, lihat di mana dia, apakah dia sedang menggosok-gosok kepalanya ke tanah, sana gitu, nyebatkan sholat dengan istilah gitu Pak, apakah dia sedang melumuri wajahnya dengan debu dan tanah, sana juga gosok-gosokkan tarangna ke tanah, sana. Nya sana tadi mah abi ningali nuju kitu saur sahabat-sahabat teh demi Lata dan Uzza, kata dia sebut gitu, kalau aku melihat dengan mata kepalaku sendiri pasti aku akan menginjak lehernya. Wah bener gitu, coba baturan teh. Iya bener tuh, ku saya ditinggalikeun itu Muhammad nuju kitu, nuju salat. Hingga akhirnya dia mendekati dan dia lihat, udah gitu direkam oleh sahabat-sahabatnya. Sekarang mungkin sudah siap-siap direkam gitu. Wah tinggal ya si Abu Jahal ya, tindakan yang paling berani. Dia mendekati Nabi dari belakang. Pas setelah mau nginjak, ternyata dia langsung mundur ketakutan, menutup kedua matanya. Para sahabat bingung, kunaon injak Abu Jahal senarek diinjak. Demi Allah kata dia, demi Lata dan Uzza mungkin ya. Naon cenah, ketika aku hendak menginjak Muhammad, seakan-akan di depanku ada parit yang berisi dengan api yang membara dan penuh dengan sayap-sayap yang besar. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan enggak bisa dilihat sama orang kecuali sama si Abu Jahal eta. Mundur dia ketakutan. Nah, setelah itu Nabi Muhammad pun tahu bahwasanya dia akan
dicelakai oleh Abu Jahal. Hingga akhirnya setelah beres sholat, Nabi Muhammad sebutkan, kalaulah si Abu Jahal itu melangkah satu kali lagi, selangkah lagi maju, masih berani dia, sungguh malaikat akan memutus-mutus anggota badannya. Pada dimutilasi tah, pandangan cuing gitu sampai anak potong, kepala anak potong. Kalau berani-berani untuk mendekati Nabi Muhammad. Tapi ini tidak selalu ya jemaah. Memang ada satu momen ketika Nabi Muhammad sedang benar-benar sholat, kan dicelakai, dikotori, dinodai, dan itu berhasil, ada juga. Cuman pada saat itu Abu Jahal tidak sampai menyentuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu wahai Muhammad, in kana 'alal huda, jika ada seseorang yang dia dilarang untuk melaksanakan sholat itu dan dia berada dalam petunjuk, maknanya ini adalah kepada Nabi Muhammad. Aw amara bit taqwa, ataukah ada orang yang dia menyuruh terhadap amar ma'ruf dan ketakwaan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, ataukah bagaimana pendapatmu wahai Muhammad, ada seseorang yang dia itu kadzdzaba wa tawalla, dia itu mendustakan dan juga dia berpaling. Kalau in kana 'alal huda itu maknanya kepada Nabi Muhammad. Kumaha pendapat engkau wahai Nabi Muhammad, kalau ada orang yang dia berada dalam petunjuk tapi dia dicelakai terus-menerus, dia amar ma'ruf nahi munkar, memberikan kebaikan di lingkungannya, tapi terus ditutup, dihianati, dimusuhi, dibenci. Kumaha lamun aya jalmi nu kitu, istilah nama naon deui ya, azab nu pakal bisa diturunkeun ka jalmi-jalmi anu layat go. Orang-orang yang baik dimusuhi, orang-orang yang jujur dijauhi. Orang jujur nggak bisa dapat posisi yang bagus. Orang yang kredibel nggak bisa dapat posisi yang strategis. Banyak itu terjadi di kita. Karena apa? Dia tidak bisa kong kali kong dengan orang-orang yang punya kepentingan. Ini udah terjadi zaman sekarang. Ataukah bagaimana pendapatmu kepada orang yang kadzdzaba wa tawalla? Dia mendustakan, dia berpaling. Ini maknanya kepada siapa? Kepada Abu Jahal. Dan jamaah sekalian, para ulama menyebutkan, ya, kalau seseorang itu kadzdzaba, mendustakan, apa penyebabnya? Pertama, orang itu bisa mendustakan sesuatu kalau dia tidak punya ilmu. Bagaikan orang-orang yang cerita ketika dia sudah jadi mu'alaf, Pak, ya, seorang politikus dari Belanda yang dia sudah mulai menulis bukunya mendiskreditkan terhadap agama kita, ya, banyak riwayat-riwayat yang tendensius terhadap perjalanan kisah Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika di masa penulisan bukunya itu malah dia dapat hidayah masuk Islam. Dia ngomong apa? Saya ternyata tidak sepenuhnya memahami tentang agama Islam. Saya tahu Islam dari cangkangnya saja. Saya nggak tahu kebenaran mengenai Islam dari sumber-sumber riwayat dari orang-orang yang soleh. Kan gitu. Ketika udah tahu dia masuk Islam. Tapi ada orang yang dia tahu, dia mau, dia tahu tapi dia tidak mau. Bagaikan si Abu Jahal. Abu Jahal itu teman mainnya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad punya gelar apa jamaah? Al-Amin. Dia dapat dipercaya, nggak pernah dusta, nggak pernah bohong. Si Abu Jahal pun juga punya gelar. Apa gelarnya di tengah masyarakat? Abul Hakam. Abul Hakam, Hakam teh naon? Hikmah, bijak sana. Orang yang bijaksana itu dia. Si Abul Hakam teh sama terkemuka gitu. Tapi kenapa dia tidak mau menerima Nabi Muhammad dengan kerasulannya? Karena apa? Karena gengsi. Dari Bani Hashim, banyak orang elit di Makhzum. Dia mah cuma cari perhatian aja. Budak kamari sore. Banyak orang kudu asup sore nih, istilah orang nama gitu. Abu Jahal teh kadzdzaba, dia mendustakan terhadap kerasulan Muhammad. Gak rela dia ikut-ikut sama Nabi Muhammad. Kalau aku ikut berarti Makhzum seluruh klanku merasa rendah tuh di hadapan Bani Hashim. Mikirna gitu si Abu Jahal teh. Kalau dia sudah mendustakan, maka buah dari mendustakan sesuatu, watawalla, pasti dia memalingkan diri gitu. Kalau orang sudah berpaling dari sesuatu, pasti disebabkan oleh apa? Dia tidak suka atau dia sudah tidak yakin dan percaya terhadap sesuatu itu. Bagaikan kita, Pak, kalau ditawari sama orang-orang yang datang, ajen-ajen dari MLM contoh ya, kalau misalkan nggak suka kan kita udah tahu, naon sih, kan kita nggak merasa omongannya itu valid atau benar segala macam. Akhirnya kita berpaling, oh iya makasih Mbak gitu.
Karena kita kadzaba gitu. Kadzaba. Dan jamaah sekalian, di ayat berikutnya, alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah apakah mereka tidak tahu, dia tidak tahu bahwasanya Allah itu Maha melihat segala sesuatu. Allah merekam setiap detik per detiknya. Kalla la illam yantahi, sekali-kali tidak, jika dia si Abu Jahal itu lam yantahi, tidak berhenti dari perbuatannya itu, lanasfa'am bin nasiyah, niscaya kami akan tarik bin nasiyah, dari ubun-ubunnya masuk ke dalam neraka. Lamun bet kitu wae, tarik ubun-ubunnya masuk ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang senantiasa kadzibah, mendustakan, khati'ah senantiasa durhaka. Falyad'u nadiya, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tantangan. Sok anu arek ditarik ke neraka, falyad'u nadiya, sok panggil teman-teman kamu, panggil golongan kamu, panggil sahabat-sahabat kamu. Nih lawan kekuasaan Allah, apakah bisa atau tidak? Tak anu tiasa nu ngalawan tentunya. Sanad'uz zabaniyah, bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah penjelasan bahwasanya nanti mereka itu akan dipanggil oleh siapa? Malaikat zabaniyah yang mengabsen satu persatu, ditarikan hiji-hiji ubun-ubuna. Ya, ubun-ubun, Pak. Ya, satu organ tubuh dari seorang manusia yang paling rentan, ubun-ubun itu. Bahkan ketika bayi ya, kita lahir, coba tinggalin nu ieu heuras, nu ieu heuras, nu ieu heuras, nu ieu heuras, ieu mah melenoy gitu ya. Itu paling rentan. Ubun-ubunnya ditarik. Bahkan riwayat menyebutkan nanti ketika wafat pun ditarik lewat mana? Lewat ubun-ubunnya. Set gitu, Pak. Arwah itu, ruh kita itu. Kabayang, Pak, dijenggut ubun-ubun tos nyeri. Ya. Kemudian dan di ayat terakhir Allah Subhanahu menutup, kalla, sekali-kali tidak, la tuti'hu, janganlah kamu taat wahai Muhammad kepada orang-orang itu. Kalau dia pengen melakukan sebuah kesepakatan yang merugikan terhadap agama, jangan mau, itu alibi saja. La tuti'hu, kalau dia ngomong kamu akan jadikan raja dari kelompok-kelompoknya, tidak ada satupun kebijakan melalui yang dilakukan melalui Nabi Muhammad, jangan ikut, itu hanya siasat saja. La tutihu, jangan kau ikuti keinginan mereka. Wasjud, nu aya naon, sujud weh ka kami, sujud saja sama Allah. Waqtarib, dan dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Entong tos we fokus sujud, tos we fokus membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang jamaah sekalian, kata Nabi Muhammad SAW, aqrabu ma yakunul abdu, yang paling dekat posisi seorang hamba bi rabbihi, dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fis sujud, yaitu ketika dia menempelkan kepalanya ke tanah dalam sujudnya, posisi paling dekat dengan Allah. Maka itu kata Nabi Muhammad SAW, fa'aktsirud du'a, sunnahnya ketika sujud banyakin doa-doa, banyakin doa-doa. Lebih khususnya ketika kita sholat sendirian. Lamun jadi imam, abinya egois atau aya nu nuju peluk, boroning sujudnya rada rugu gitu teh langsung teng gitu. Sujud 5 detik aduh puyeng. Ieu imamna kaat kayeuan kalau lebih deh. Sujudna lami da sunnah teh ya. Nya sesekali enggak apa-apa, tapi harus melihat kondisi. Boleh pek banyak sujud dalam sholat sunnah kita, silahkan perbanyak. Bahkan ada seorang sahabat yang ketika diberikan satu permintaan oleh Nabi, wahai sahabatku, engkau pingin apa dariku? Berikan satu permintaanmu kepada aku akan usahakan untuk mengabulkannya. Kata sahabat ini, aku gak minta apa-apa, yang kupinta hanya satu, ingin bersama engkau nanti di akhirat. Jitu Pak permintaannya, Pak. Jenius nih sahabatnya. Itu hoyong nanaon, itu hoyong koswa sugan, koswa teh naon? Eta onta beureumbna Nabi nu hargana miliaran, itu hoyong. Itu hoyong pakaiannya Nabi, nggak pengen itukna Nabi, ente. Tapi pengen bersama Nabi nanti di akhirat. Nabi pasti masuk surga. Nabi pasti dapat surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus, dan dia menyebutkan ingin bersama Nabi. Luar biasa. Terus kata Nabi gimana? Kalaulah engkau ingin dan benar dengan permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkannya. Dengan cara apa? Fa'aktsirus sujud, dengan cara memperbanyak sujud. Maknanya naon? Taat ke Allah.
Maknanya apa? Banyak melaksanakan sholat. Lamun bener-bener hoyong jeung abdi sok atuh bantuan saya ambe tiasa ngabulkeun dengan cara apa? Banyak sujud. Biar nanti di hadapan Allah juga saya berikan sebuah argumentasi, bahasa kita begitu, hujah kepada Allah. Wahai Allah, dia teh pengen bersama aku. Tuh lihat, di dunia senantiasa banyak mengingatmu, banyak bersujud kepadamu, senantiasa taat dan tidak bermaksiat. Itu jamaah sekalian. Kita pun kalau ingin bersama Nabi, caranya dengan banyak sujud, banyak taat, dan tidak melanggar, membangkang terhadap aturan yang telah Allah berikan. Cekap sakitu, alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Alaq beres, Pak. Insyaallah kalau ada kesempatan, Allah berikan waktu dan usia, kita akan lanjutkan ke surah Al-Qadar. Ya, Al-Qadar ya. Ya, baik, terakhir sebelum kita tutup dengan doa, apabila ada yang ingin tambahkan ataupun ditanyakan mengenai ini, waktu dan tempat